Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam perenungan firman Tuhan. Khususnya kita sedang membahas surat Yudas. Sebelum kita masuk dalam surat Yudas ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu. Engkau sudah menolong bahkan memberkati kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong singkapkan firman-Mu, Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Jamah lidah bibir hamba-Mu sehingga kebenaranlah yang disampaikan Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa kami, layakkan kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali di dalam surat Yudas pasal yang pertama. Ya, waktu Kamis lalu kita sudah bahas di dalam ayat pertama dan ayat kedua bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari Yudas untuk fokus ya. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah mempercayakan kita dalam melayani Dia ya. Jadi kita jangan lagi terfokus ya kepada status hidup kita, tetapi biarlah kita fokus dan sadar terhadap fungsional, tugas, panggilan kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya. Bukannya kita terfokus kepada wah kita punya kenalan hamba Tuhan yang banyak, kita punya keluarga hamba Tuhan mungkin, atau kita punya ya relasi-relasi pendeta besar. Bukan itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa fokus di dalam kita melayani Tuhan saat kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Sekarang kita mau masuk di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ya, jadi dalam ayat 3 ini bagian A-nya, bagaimana sebenarnya ini Yudas sedang fokus untuk menulis tentang keselamatan bagi sidang jemaat Tuhan yang ia layani, tetapi karena ada hal lain sehingga Yudas harus mengganti topik di sana dan dia menjadi menasehati ya sidang jemaat Tuhan karena ada terdorong ya, dorongan yang cukup kuat karena ketika dia ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan, menambahkan lagi tentang kabar keselamatan, tapi akhirnya dia beralih kepada sebuah nasihat. Ya, apa itu nasihatnya? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi Yudas mengajak jemaat Tuhan untuk berjuang ya dalam mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ada kabar keselamatan yang sudah disampaikan dahulu. Nah, ini sepertinya ada sesuatu yang membuat imannya ini harus dipertahankan yang lama karena ada pandangan-pandangan yang baru tentang iman yang ada pada saat itu. Ya, bahkan tidak hanya datang tentang kabar-kabar yang baru tersebut, ya, tetapi kalau kita melihat kata berjuang ini dalam terjemahan atau arti kata yang lain, artinya ada sebuah usaha, ada sebuah bahkan penderitaan, ya, di sana ada sebuah hal yang luar biasa yang dikerjakan supaya jemaat-jemaat Tuhan itu bisa mempertahankan iman mereka. Ya, mengapa sih sampai harus berjuang seperti itu? Ya, sebab ternyata ayat keempat ini ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ya, ini kalau sudah ada kata menyelusup ini, berarti dengan kata lain jemaat Tuhan tidak tahu siapa ini karena menyelusup. Ya, jadi tidak tahu mana itu kawan, mana itu musuh, mana itu orang yang beriman, mana yang bukan. Tetapi bisa dikatakan ini berbicara tentang pengajaran ya, dan lebih ditekankan lagi di sini kalau kita lihat
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik. Jadi bukan hanya pengajaran ya, tetapi perbuatan di sana. Karena di sini ada kata fasik. Fasik ini artinya dia tahu firman, tetapi dia tidak melakukannya atau melanggar yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang untuk dilakukan, tetapi mereka tidak lakukan. Nah, hanya ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan itu, karena ada kata menyelusupnya, jadi perbuatan-perbuatan yang ilegal terlihat sepertinya legal di sana. Ya, kalau udah dibilang penyelusup ini, apalagi penyelusupnya ini sedang mengajarkan, ya, sedang menggoncang iman, keyakinan. Artinya ada serangan-serangan pengajaran, serangan-serangan pemahaman yang diam-diam disampaikan, ditanamkan kepada jemaat, sehingga sangat berbahaya sekali untuk jemaat ya. Karena jemaat pada saat itu ya mungkin bisa saja mereka kan karena ini pengajaran-pengajaran yang baru, jadi masih banyak yang awam. Bahaya sekali kalau sampai penyusup itu berhasil memasukkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sejati ya. Kalau di dalam Galatia itu dikatakan Injil lain ya, sama-sama beritanya Injil tetapi Injil lain. Di dalam Galatia pasal pertama ayat ke-6 ya. Tapi sebenarnya bukan Injil, tetapi yang dipakai ya sama-sama Injil. Nah, ini bahaya sekali. Oleh sebab itu Yudas lalu mengalihkan perhatiannya yang tadinya ingin menjelaskan tentang keselamatan, tentang kasih karunia itu, tentang anugerah itu secara lebih luas lagi. Ya, akhirnya Yudas fokus ke sini ya, karena penyelusup tidak diketahui, tidak dilihat. Ya. Tahu-tahu sudah masuk. Tahu-tahu pengajarannya itu sudah diterima. Nah, ini bahaya sekali yang seperti ini. Kalau sudah pengajarannya itu sudah masuk ke dalam pikiran mereka, ke hati mereka, nah ini yang menjadi susah untuk dilepaskan. Dan orang-orang itu adalah sebenarnya yang sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi bisa dikatakan orang-orang ini bukannya ditetapkan untuk binasa, bukan. Ini seperti Firaun ya. Orang ini adalah orang-orang yang sudah diberi peringatan sekali, dia menolak, 2 kali menolak. Artinya orang ini udah dengan sendirinya dia sudah menolak kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan ditentukan untuk dihukum sebagaimana Firaun sekali, 2 kali, 3 kali ya. Lalu Tuhan keraskan hatinya. Jadi Firaun itu sudah ditentukan untuk dihukum ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus ya. Jadi maksud dari kefasikan ini adalah mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa kita. Ya, itu mereka salah gunakan. Ya, bisa jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan ini karena kasih karunia. Keselamatan ini karena Tuhan yang berikan, bukan karena hasil usaha kita. Oleh sebab itu boleh dong kita memuaskan hawa nafsu kita ya. Hawa nafsu ini berbicara tentang bisa nafsu seks ya. Tapi ada lagi ya nafsu-nafsu yang lain. Kalau kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya ini tentang kekayaan ya, bagaimana contohnya nanti akan dipakai Bileam ya, Kain, lalu Bani Korah, kekuasaan, tentang uang ya, dan sebagainya ya. Nanti kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya ini ya tentang hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini banyak ya. Manusia ini seringkali lebih fokus untuk memuasi hawa nafsu ya, sehingga kita sering kali mendengar yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, hawa nafsu itu lebih banyak ada di keinginan ya. Kebutuhan itu ya keperluan kita yang primer itu ya, yang utama dan yang pertama. Tetapi yang sekunder itulah yang berikutnya itu. Nah, itu yang masuk dalam kategori keinginan-keinginan. Nah, itu biasanya hawa nafsu ada di area sana.
Nah, kasih karunia Allah itu dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, ya, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah pernah bahas ini. Ada banyak orang yang bilang percaya. Ada banyak orang yang bilang saya mengasihi Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menyangkali Tuhan. Mulut kita percaya Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu sebenarnya tingkah laku kita itu kita sedang menyangkali Tuhan. Kita sebenarnya sedang tidak percaya kepada Tuhan. Mana mungkin ya pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan mana mungkin juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Harus sinkron. Ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tentunya perbuatan kita itu harus sesuai dengan apa yang kita imani, harus sesuai dengan apa yang kita percayai. Nah, tetapi di sini Yudas mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya hati-hati. Kamu harus perjuangkan imanmu. Jangan sampai kamu nantinya disesati, kamu menerima oleh si penyusup ini. Jangan sampai nanti imanmu yang tadinya kamu berjuang di dalam kebenaran, berjuang di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, karena ada banyak orang yang menyalahkan kasih karunia Tuhan, akhirnya mereka saya kan keselamatan ini karena kasih karunia Tuhan. Tapi karena disalah artikan kasih karunia Tuhan ini, akhirnya dilakukan untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, ya, dosa-dosa itu. Nah, sehingga di Galatia dikatakan bahwa Kristus itu bukan untuk memuaskan dosa, ya, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Nah, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, jadinya ketika kita sudah ditebus, kita sudah menerima Yesus Kristus, Kristus itu bukan pelayan hukum, bukan pelayan dosa. Ya, ketika kita diselamatkan, kita sudah mati di kayu salib, kita sudah mati karena hukum Taurat tersebut. Kita sudah tidak berdaya. Ketika kita sudah mati, kita dibangkitkan kembali bersama dengan Tuhan. Artinya kita sudah hidup untuk melayani Tuhan. Sudah bukan melayani dosa lagi. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah beriman kepada Yesus, harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Yudas ingin sampaikan kepada jemaat. Hati-hati kepada penyusup itu. Ya, penting sekali. Bapak Ibu Saudara, ini banyak terjadi di dalam gereja Tuhan zaman sekarang. Ya, anak-anak Tuhan banyak yang melihat, kok dia ke gereja, dia percaya kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, melayani Tuhan, kelakuannya begitu, kok kenapa diberkati ya, hidupnya enak ya. Padahal dia suka seks bebas lah katakan, dia suka mencuri, suka berbohong, bisnisnya juga
nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kok kenapa diberkati? Ya, berarti itu jelas keselamatan karena anugerah Tuhan. Buktinya tuh dia diberkati kok walaupun melakukan dosa begitu banyak. Saudara, jangan sampai paham itu ada di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu diberikan bukan karena orang itu baik atau seperti apa. Berkat Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi Tuhan memiliki belas kasihan kepada orang itu, memiliki kasih, memiliki tujuan, memiliki maksud. Akhirnya orang itu dipercayakanlah berkat Tuhan itu. Ya, ada banyak lagi orang yang bertanya-tanya, kok ini anak Tuhan jahat, mulutnya seperti ini, kok kenapa hidupnya enak ya? Gitu ya. Jadi banyak yang mengaku, kalau begitu saya ikut-ikutan sajalah seperti itu. Toh keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan karena kasih karunia, keselamatan karena pemberian Tuhan. Nggak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan. Tetap ketika kita sudah percaya, kita sudah beriman, Galatia katakan kita sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Kita sudah percaya, kita sudah dilahirbarukan, kita sudah bertobat. Artinya kita sudah nggak boleh lakukan itu lagi. Itulah yang terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Yudas layani dan Yudas tuliskan, sampaikan. Hal itu tidak boleh. Seperti itu. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan zaman sekarang. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang yang seperti itu dipercaya kepada Tuhan, tetapi banyak menyalahgunakan kasih karunia Allah, ya, untuk melakukan dosa, untuk melakukan hawa nafsunya, saya katakan itu tidak sesuai dengan iman Kristen, itu tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, surat Galatia menolak, surat Yudas menolak hal tersebut. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Ketika kita dibaptis, itu gambaran kita mati bersama dengan Yesus. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus itu sebagai pelambang dari perjamuan kudus, ya, itu artinya kita sudah ikut bersama dengan Yesus. Kita sudah mematikan semua perbuatan-perbuatan daging kita, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk melayani Allah dan untuk memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, ya, sehingga kita semakin paham sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah menjadi umat tebusan, kita sudah diselamatkan, jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Allah itu, melainkan sebaliknya. Kita harus berjuang. Sekali lagi, kata berjuang ini dalam terjemahan ini ada penderitaan, ya, ada usaha yang begitu luar biasa di dalam mereka mempertahankan iman. Jadi benar-benar luar biasa sekali perjuangan jemaat Tuhan di sana. Sudah saya katakan di hari Minggu, ya, kalau tidak salah di khotbah hari Minggu itu. Di khotbah hari Minggu itu anak-anak Tuhan itu ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu pasti ada penderitaan, tidak mungkin tidak, ya. Nah, kalau sampai tidak ada penderitaan, nah itu perlu dipertanyakan, ya, sebab salah satu sifat dari penderitaan yang Tuhan izinkan menurut Ibrani dan Petrus adalah untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita lebih baik, untuk melepaskan segala sifat-sifat karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini melalui surat Yudas menjadi perenungan buat kita, menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan ketika kami diselamatkan, kami tidak menyalahgunakan keselamatan itu. Kami tahu Tuhan, Engkau baik. Engkau menyelamatkan kami bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab juga terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Kami harus jaga hidup kami harus kerjakan keselamatan kami dengan buah-buah keselamatan itu, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu akan dipermuliakan. Sehingga kami juga tidak menyangkali Tuhan dari perbuatan-perbuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan, pimpin kami. Berkati terus jemaat Tuhan di Bogor dan di Gading Serpong. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang di Daru Raya. Tuhan terus tolong agar kiranya panti ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak dapat diurus dengan baik. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kesusahan, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan yang memberkati semuanya.
Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.